mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung. Itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Sosok Sylvester Matutina, mantan narapidana Nirim Patik yang bela Kaisang Pangarep naik jet pribadi. Melalui penyertaan bukti berkas yang diunggah Mahkamah Agung ke publik, Sylvester Matutina tercatat sebagai seorang mantan narapidana. Kasus yang menyeret namanya adalah kasus memfitnah. Pada dokumen yang disertakan tertulis bahwa Sylvester dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman berupa penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sylvester Matutina dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan telah mencemarkan nama baik Wakil Presiden Yusuf Kala saat berorasi di depan Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Sebenarnya Rocky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi nantinya akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Jan Etes. Juga dalam kesempatan itu, saudara Rocky Gerung menuduh Pak Jokowi iri hati dengan Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas sebagai presiden mempunyai partai politik. Dan saya balik bertanya kepada saudara Rocky Gerung, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang dan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik saya, Rocky Gerung kabur meninggalkan acara debat sambil mengatakan saya onderdil. Dan tadi malam di awal acara, saudara Rocky Gerung sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan kekanakan. Rocky duluan yang mengatakan saya penjilat dan bodoh, padahal saya tidak pernah menyerang saudara Rocky dan tetap berlaku sopan. Jadi wajar saya balik menghardik dan memaki dia, karena dia yang dulu menghina dan merendahkan saya. Saya bukan penjilat Pak Jokowi. Selama 10 tahun saya berhubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah minta jabatan atau meminta proyek. Dan saat ini saya bangga dengan profesi saya sebagai seorang pebisnis, seorang lawyer, dan juga ketua umum dari organisasi yang melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, melakukan advokasi di seluruh Indonesia, mendampingi dan membantu petani, nelayan, pedagang kecil, dan orang-orang yang tersolimi dan tidak beruntung. Tapi syukurlah setelah selesai acara kita sudah saling berdamai dan memaafkan. Tapi pertanyaan saya mengenai fakta Pak Jokowi melanggar hukum, etika dan moral selama memimpin Indonesia tidak bisa dijawab oleh saudara Rocky Gerung. Dia hanya menjawab secara berputar-putar mengenai teori hukum dan filsafat yang tidak kita perlukan saat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pembodohan atau adu domba dari orang-orang pecundang dan stres nasib dirinya, termasuk kebencian kepada pihak lain
hingga tidak ada lagi kekerasan verbal di depan umum yang dilakukan, dan kita bangsa ini harus dicerahkan dengan hal-hal yang mendidik sesuai kepribadian dan budaya luhur kita yang mengedepankan kesopanan dan adab yang tinggi, bukan persoalan seberapa hebat dan pintarnya seseorang. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di YLBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah klarifikasi yang sangat memalukan kalau menurut saya sih dari Bung Sylvester Matutina ya, yang terlibat perdebatan panas dan hampir baku hantam dengan Bung Rocky Gerung kemarin ya. Dan di sini Bung Sylvester Matutina sengaja membuat klarifikasi bahwa terjadi perdebatan kemarin itu karena ya terbawa emosi, tetapi justru beliau mengatakan bahwa Rocky Gerung itu tukang fitnah segala macam. Tetapi ya netizen Indonesia ini tidak bodoh. Netizen Indonesia ini pintar-pintar dan bahkan ya jejak digital Matutina selama berkiprah di perpolitikan Indonesia, selama menjadi pendukungnya Jokowi, ternyata diungkap semua oleh netizen. Dan Sylvester Matutina adalah mantan narapidana yang dulu memfitnah wakil presiden kala itu ya, Yusuf Kala, yang katanya korupsi, nepotisme, mementingkan keluarga, dan itu yang terjadi saat ini kepada Presiden Jokowi. Jadi seolah-olah Matutina ini membuka boroknya sendiri, sedangkan beliau dulu seperti itu, menuduh Yusuf Kala sebagai orang yang ya mementingkan diri dan keluarganya, tetapi justru junjungan dia ya Bung Presiden Mulyono inilah yang nyata-nyata mengepentingkan politik dinasti dan mementingkan keluarganya. Dan ya memang seperti itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Semoga menjadi membuka mata kita tentang perpolitikan kita saat ini ya. Oke, kalau bagi yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam Baras.